Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa nusalli wa nusallim ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma alhimna rusdana wa qina shurura anfusina. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala. Para ikhwan dan akhwat sekalian, kita lanjutkan kajian kitab kita Ighatsatul Lahfan min Masayyidisy Syaitan. Kita masih dalam pembahasan tentang zakatul qalbi, kesucian hati. Pekan lampau kita telah menjelaskan tentang apa yang mengotori hati adalah pandangan mata. Insyaallah hari ini kita lanjutkan di halaman 79. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'du. Qala musannif rahimahullah ta'ala wal maqsud anna zakat al-qalbi mawqufatun 'ala taharati kama anna zakat al-badani mawqufatun 'ala istighradihi min akhlaqihi ar-rabi'ati fasidah. Kama qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. Sebelumnya ibu-ibu di atas tolong bantu kita, adik-adik, anak-anaknya ditertibkan. Suaranya jangan mengganggu kita di bawah. Barakallahu fikum ajma'in. Berkata Imam Qayyim rahimahullah, wal maksudnya pembahasan ini atau ringkasannya, anna zakatul qalbi mawqufatun ala taharatihi. Kesucian hati itu sangat bergantung dengan kebersihannya. Bila mana dibersihkan hati dari segala macam kotoran-kotorannya, dia akan menjadi suci, bersih. Ya, menghilangkan segala macam kotoran, bahasa Arabnya disebut dengan nama at-takhalli. Ya, manakala dia sudah hilang segala macam kotorannya, bersihlah dia. Ini namanya at-tahalli. Bersihkan segala macam kotorannya, jadilah dia, tinggallah dia bersih, suci, maka disebut dengan nama at-tahalli. Ada at-takhalli, upaya untuk menghilangkan segala macam kotoran. Setelah dia hilang, at-tahalli, setelah itu barulah diisi dengan iman, ma'rifatullah dan semacamnya. Ibarat tanaman, kalau andai kata kita ingin tanaman tumbuh baik benar, sebelum kita menanam tanaman tersebut, apa yang kita lakukan? Pertama adalah berusaha untuk membersihkan dahulu wadah. Wadah itulah dalam jiwa kita hati. Tanah itulah wadah untuk menanam. Sebelum kita menanam, hendaklah kita membersihkan dahulu wadah tersebut. Kok semakin ribut adik-adik di atas, tolong ibu-ibunya mati lampu di atas ya. Banyak laron. Tapi enggak apa-apa. Gelap enggak apa-apa. Dari mana masuk laron, tapi sudah tertutup semua. Allahu musta'an. Pintunya jangan banyak dibuka, ditutup ya. Semuanya tutup. Jendela-jendela yang terbuka ditutup. Ya, kembali kepada apa yang tadi saya sebutkan, bahwasanya tanah itu sebelum ditanami, hendaklah dia dibersihkan dahulu. Rumputannya diambil, dihilangkan, jamur-jamurnya digemburkan, ya, dibuat bedengannya. Setelah semua proses tanahnya selesai, inilah namanya takhalli, baru tahalli. Maka kita tanamkan padanya benih-benih. Ya, begitu juga dengan hati. Setelah bersih, hati ini dimasukkan kepadanya iman, ilmu, ya, ma'rifatullah, mahabbatullah.
Jadi kata beliau maksudnya bahwasanya zakatul qalbi, hati itu kan menjadi suci, bersih, mauqufatan ala taharatiha, setelah dia dibersihkan dari segala macam kotoran-kotoran. Kama anna zakatul badani, sebagaimana ya tubuh kita ini akan dianggap sehat, ya bersih daripada segala macam kotoran, mauqufatan ala istifraghihi min akhlaqihi, manakala badan ini dapat benar-benar dibersihkan, dijauhkan daripada segala macam apa-apa yang mencampurinya, daripada berbagai macam ya yang membahayakannya, racun, toksin, ya dibersihkan daripada segala macam unsur itu. Istifragh namanya. Tubuh kita ini butuh untuk dikeluarkan daripada racun. Jalannya ya di antaranya mungkin dengan berbekan, al-fasdu. Muntah pun jalan daripada istifragh. Itu muntah adalah merupakan bagian daripada upaya tubuhmu untuk membuang apa-apa yang tak dibutuhkannya. Itu istifragh. Ya, gurah itu istifragh. Maka setelah tubuh kita ini steril daripada segala macam apa yang tak dibutuhkan tubuh ini pun akan menjadi bersih daripada segala macam kotoran, dia pun menjadi sehat. Lemak jenuh yang kita konsumsi ini semuanya akan membuat tubuh kita bermasalah. Ya, di antara bentuk istifragh yang tadi, bekam, al-fasdu dan semacamnya, muntah, mencret, itu upaya semua mengeluarkan apa yang tak dibutuhkan. Lendir-lendir di hidung kita, itu bagian daripada istifragh. Dan Allah ciptakan ada berbagai macam perangkat yang menahan virus masuk ke dalam tubuh kita. Demikian juga dengan hati. Qala ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la tattabi'u khutuwatis syaitan, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Mengikuti langkah-langkah syaitan ini akan membuat hati menjadi kotor. Ya. Man yattabi' khutuwatis syaitan, barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, fa innahu ya'muru bil fahsya, sesungguhnya syaitan akan senantiasa menyuruh untuk berbuat perbuatan keji, wal munkar, perbuatan mungkar. Keji adalah kejahatan yang berkaitan dengan kelamin. Al-fahsya, mungkar adalah segala macam bentuk kemaksiatan lainnya, kezaliman terhadap manusia dan seterusnya. Maka al-fahsya wal munkar ini adalah mengotori hati. Ya. Bila mana dia enggak dibersihkan, maka hati ini kotor. Ketika hati kotor, ya, maka dia tak akan mampu beribadah dengan benar. Bahkan mungkin tak mampu beribadah sesuai dengan tingkat kotorannya. Bagaimana tubuh kita jika parah penyakit, ya, maka tubuh ini enggak akan dapat diperintahkan untuk bekerja. Ya, fungsinya tak dapat dimanfaatkan. Ya, orang sakit ketika fungsi pendengarannya terganggu, penglihatannya terganggu, sakit dia. Demikian juga hati ini, fungsi hati untuk mengenal Allah, mencintainya, ya, merinduinya, bergantung kepadanya, ini akan terhalang dengan berbagai macam kotoran-kotoran hati berupa al-fahsya wal munkar. Berkata Allah, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh, kalaulah bukan karena rahmat Allah dan karunia semata, ma zaka minkum min ahadin abada, tak akan pernah ada seorang pun dari kalian yang dapat mensucikan dirinya. Ini menunjukkan kepada kita sesungguhnya hati kita dapat disucikan oleh Allah Jalla wa'ala. Allah yang mensucikan hati-hati kita. Dengan rahmatnya, dengan karunia-Nya, Allah buat sebagian manusia diberikan kepada hidayah. Ya, ilmu, dengan hidayah, dengan taufik dan bantuan Allah, dia berhasil membersihkan hatinya dari segala macam kotoran-kotoran ini. Sehingga bersaranglah iman, bersaranglah khasyah, takut kepada Allah dan semacamnya. Inilah upaya ya hati menjadi suci. Bila mana Allah mensucikannya, sucilah dia. Ya, walaupun semua itu taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita harus ada upaya yang mensucikannya. Ya.
Sebagaimana semua rezeki sudah ditentukan oleh Allah SWT, tapi harus ada upaya untuk mencarinya. Maka setiap orang berupaya untuk mensucikan dirinya. Allah akan bantu dia kelak. Bila mana dia bersungguh-sungguh memujahid, Allah akan bantu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh bermujahid di jalan kami, pasti akan kami bantu. Kami tunjuki kepada jalan-jalan kami. Ya. Walakin Allah yuzakki man yasha, tetapi Allah jualah mensucikan siapa yang dia kehendaki. Mensucikan hati-hati hamba yang dia kehendaki dari segala macam kotoran-kotoran. Kotoran kekufuran, kotoran kesyirikan, kotoran kemunafikan, kotoran keraguan-raguan, kotoran maksiat, Allah yang mensucikan. Wallahu sami'un alim. Dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dia mendengar hamba-hambanya yang merintih, memohon kepadanya agar diampuni dosa-dosa mereka, agar diberi petunjuk. Dan Allah pun Maha mengetahui siapa hamba-hamba yang layak diberikan kesucian hati, kesucian jiwa. Semua terpulang kepada rahmat Allah. Allah tak ingin Abu Jahal, Abu Lahab hatinya suci. Allah inginkan. Tak Allah kehendaki. Allah inginkan Salman, Suhaib, Bilal dan semacamnya hatinya suci. Maka semua terpulang kepada Allah. Kita orang mukmin manakala tahu Allah yang mensucikan hati kita, mensucikan jiwa kita, kewajiban kita adalah apa? Berdoa kepada Allah supaya Allah bantu kita. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Allah, sucikan hati kami ini, ya. Bersihkan dia. Minta kepada Allah Jalla wa Ala agar dikokohkan hati. Ya muqallibul qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahu Akbar. Kadang-kadang setengah mati kita berusaha mensucikan jiwa kita, sesekali jatuh juga kita berbuat maksiat. Ya, karena kelemahan kita. Maka cepat seketika hapus maksiat tersebut. Jangan lama-lama menempel kotoran dosa dalam hati kita. Wajib dibersihkan. Jangan sampai bertumpuk-tumpuk. Menangis, sesari kemaksiatan yang kita lakukan. Merintih, ganti dengan amal saleh. Ya. Dan maksiat itu hendaklah tobatnya dengan apa yang semisal dengannya. Bila mana maksiat mendengarkan segala macam ghibah, mendengarkan lagu dan semacamnya, tobatnya dengan mendengarkan kalamullah, mendengarkan sabda Rasulullah, mendengarkan pelajaran-pelajaran dari para ulama. Jika kesalahannya pandangan mata yang ditujukan kepada yang haram, maka tobatnya dengan kebalikannya, membaca Al-Quranul Karim, ya, kitabullah, membaca hadis-hadis Nabi, membaca buku para ulama, menggunakan matanya untuk mentadaburi ciptaan Allah. Bila mana berkaitan dengan kezaliman dengan orang, kembalikan harta-harta yang kau ambil dari punya orang itu. Ya, kembalikan. Kemudian berinfak, bersedekah. Kezaliman harta, taubat dengan harta. Itulah kira-kira. Disesuaikan. Nah. Berkata Ibnu Qayyim, wa dzakara dzalika, ayat-ayat ini Allah sebutkan. Ya, subhanahu, aqibat tahrim zina. Setelah Allah menyebutkan tentang pengharaman zina dalam surah An-Nur ini, wal qadhaf, larangan memfitnah orang berzina, wa nikahiz zaniyah, larangan menikahi perempuan penzina. Ini semua adalah yang mengotorkan hati. Ya. Fadalla ala anna tazakki, maka ini menunjukkan bahwasanya sarana mensucikan hati huwa bijtinabi dzalik, dengan menjauhkan ini. Dosa ada dua. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Dosa besar bahaya. Ini akan menghalangi orang masuk surga. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu. Kalau kalian mampu menjauhi apa-apa dosa besar yang Allah larang, lanukaffiranna ankum sayyi'atikum, kami akan hapuskan, gugurkan dosa-dosa kecil kalian. Zina dosa besar, riba dosa besar, menuduh orang berzina dosa besar, dan masih banyak dosa-dosa besar. Ya.
Dan dosa-dosa besarnya ada sarana kepadanya. Karena zina adalah daripada pandangan mata. Dari situ bermula segala-galanya dan diikuti dengan hal-hal lainnya. Nah, tafadhal. وكذلك قوله تعالى في الاستئذان على أهل البيوت وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم فإنهم إذا أمروا بالرجوع لئلا يطلعوا على عورة لم يحب صاحب المنزل أن يطلع عليها. نعم. طيب. Kita lanjutkan. Wakadzalika qaul ta'ala fil isti'dzan ala ahli al-buyut. Demikian juga firman Allah tentang perintah minta izin kalau mau masuk ke rumah orang. Ya, berkata Allah, wa in qila lakum irji'u farji'u. Sudah mengucapkan salam berkali-kali, 3 kali, tak juga datang orang keluar pemilik rumah, pulanglah kalian. Jangan paksa-paksa lagi untuk masuk, intip-intip. Huwa azka lakum, itu lebih suci bagi kalian. Mengapa dikatakan lebih suci? Supaya terjaga pandangan mata kalian, melihat orang yang tak halal. Berkata Ibnu Qayyim, fa innahum idza umiru birruju', sesungguhnya mereka jika disuruh untuk pulang, li'alla yattali'u ala aurati lam yuhibba sahibul manzil an yuttala'a 'alaiha, agar jangan terlihat aurat orang dalam rumah tersebut, dari istrinya, putrinya, dirinya. Ya, dia tak ingin terlihat, maka jangan lama-lama, pulang segera. Karena dzalika azkalam, itu lebih suci bagi hati mereka daripada memaksakan diri, apalagi buka-buka pintu dengan sengaja, apalagi melihat dari jendela. Kadang-kadang orang Indonesia ini nggak tahu adab adab agama. Ya, diketok-ketok tak apa, tengok-tengok dari kintip-kintip begini di kaca-kaca. Udah, kalau anda kata nggak ada, pulang. Jangan masuk rumah orang sembarangan. Kadang-kadang ketok pintu, assalamualaikum, langsung buka. Ya. Kama anna radd al-basari wa ghaddihi azka li sahibihi. Nah, kama anna radd al-basar, bagaimana menundukkan pandangan mata atau mengalihkan pandangan mata. Wa ghaddihi azka li sahibihi, itu lebih dapat mensucikan hati kita. Dan kita hidup di zaman yang luar biasa, fitnah syahwat. Ya, fitnah untuk menundukkan pandangan mata, wallahi berat sekali. Di mana-mana maksiat. Ya. Mana-mana perempuan menampakkan aurat. Ya. Handphone pun aurat pun luar biasa. Iklan-iklan pun demikian adanya. Ya. Allah musta'an. Berat. Kita bermohon kepada Allah Jalla Jalaluh, semoga Allah Jalla wa'ala senantiasa menjaga pandangan mata-mata kita, mengampuni kesalahan dan dosa-dosa kita. Kalau bukan karena taufik Allah, nggak mampu kita. Luar biasa beratnya zaman ini. Benteng itu tak sebagaimana dahulu kala. Dahulu kala orang itu payah untuk melihat perempuan, itu payah. Subhanallah. Sekarang begitu mudah di mana-mana. Bahkan semakin zaman ke belakang ini semakin parah pakaian perempuan. Allah musta'an. Ya, semakin parah perempuan, pakainya semakin ketat, semakin pendek. Sekarang sudah musim pula pakaian perempuan nampak pusat, kayak orang-orang India sana. Ya. Ilallahil mustaka, kepada Allah lah kita memohon dan mengadu. Nah. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, qad aflaha man tazakka, sungguh benar-benar telah beruntunglah orang-orang yang berupaya mensucikan dirinya, berupaya mensucikan diri daripada segala macam maksiat.
Ini tadi saya sebut takhalli. Ya, kemudian hati tersebut diisi dengan iman, ilmu, dengan amal saleh, namanya tahalli. Dan di sini Allah menggabungkan antara apa yang saya sebutkan ini. Telah beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan menjauhkan daripada segala macam bentuk maksiat dan dosa-dosa. Setelah itu diisilah hati tersebut dengan kebaikan. Di sini sebutkan wa dzakara asma rabbih, kemudian dia berzikir, mengingat nama Tuhannya. Fa shalla, kemudian dia salat. Karena itulah bila mana kita merasa berdosa kepada Allah SWT, dianjurkan untuk mengerjakan salat 2 rakaat. Orang menyebutnya salat taubat. Ya. Ini upaya untuk setelah disucikan hati ini, upaya untuk diisi dengan amal saleh supaya dia hidup kembali. Bagaimana tanaman setelah dibersihkan segala macam gulmanya, virus-virusnya, bakteri-bakterinya, setelah itu disiram dengan berbagai macam hal yang membawa kebaikan. Disirami air, disirami berbagai macam apa yang dibutuhkan tanaman, nutrisi tanaman, apa namanya, contohnya NPK ya, NPK, pupuk kompos, macam-macam orang tuh tahu. Kadang-kadang keriting, ya, keriting daun-daunan, mereka tahu kalau keriting daunan ini. Kadang-kadang ulat, mereka tahu kalau aneh kata ulat ini semprotannya, kita aja tak tahu, sehingga anak pun tak tahu menyebutkan apa namanya. Tapi ada, para petani tahu. Ya, itu perumpamaan. Maka kita demikian setelah kita berusaha untuk istighfar, taubat, ya, mengembalikan hak orang, isilah hati, isilah diri dengan kebaikan-kebaikan, di antaranya berzikir, salat, menghadiri majelis ilmu, semua amal saleh. Itu namanya tahalli. Tahalli dapat setelah takhalli. Ya, ibarat gelas kotor, kau bersih dulu, bersihkan semua, kasih ya sabun, semua zat-zat yang membuat dia bersih, buang semua itu kotoran. Setelah buang kotoran, bersihlah gelas ini, baru dia siap untuk diisi. Ya, tak mungkin kita isi hati kita ini andai kata belum kita bersihkan, membal dia. Kalau tidak ajalah lu maksiat, duduk sebentar di sini, berat. Kenapa? Karena kotor hatinya. Bersihkan dulu baru bisa duduk. Antum bisa duduk di sini tenang, berarti ada indikasi hati antum baik. Hati antum sehat. Dapat duduk 1 jam, 1 jam setengah, itu berarti hatinya sehat. Coba aja orang-orang ahli maksiat duduk seperti ini, berat. Dia belum proses takhalli. Takhalli dulu baru tahalli. Bersihkan dulu baru diisi. Jadi Allah mengatakan qad aflaha man tazakka, telah beruntunglah orang-orang yang berupaya mensucikan dirinya. Setelah itu baru wa dzakara asma rabbih fa shalla, dia pun berzikir, memuji Tuhannya dan salat. Maka zikir luar biasa ikhwati fillah untuk membersihkan hati kita. Tapi zikir dengan pemahaman terhadap apa yang kita ucapkan. Wa qala ta'ala an Musa fi khitabihi li Fir'aun. Nah. Wa qala ta'ala an Musa fi khitabihi li Fir'aun hal laka ila an tazakka. Wa qala ta'ala wa wailul lil musyrikin alladziina la yu'tuna zakah. Allah berfirman tentang Musa ketika berbicara kepada Fir'aun. Kata Musa kepada Fir'aun, hal laka ila an tazakka, adakah engkau ingin kuberikan jalan untuk mensucikan dirimu, hai Fir'aun, dari kotoran kekufuran, kotoran kesombongan. Ya, wa qala ta'ala, juga Allah berfirman, wa wailun lil musyrikin, celakalah bagi orang-orang musyrik. Mengapa mereka celaka? Alladzina la yu'tuna zakatah, mereka lah orang-orang yang tidak memberikan zakat. Sebagian mengatakan yang tidak diberikan kesucian diri. Az-zakat di sini bisa diartikan zakat harta, bisa diartikan zakat jiwa, kesucian diri. Celakalah bagi orang-orang musyrik
yang tak diberikan sarana untuk kesucian jiwa, kesucian dirinya. Zakat untuk membersihkan harta dan membersihkan pemilik harta tersebut jiwanya dari segala macam bentuk kekikiran, kebatilan. Nah, قال أكثر المفسرين من السلف ومن بعدهم هي التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله والإيمان الذي به يسلك القلب فإنه يتضمن نفي إلهية ما سوى الحق من القلب وذلك طهارة وإثبات إلهيته سبحانه وهو أصل كل زكاة ونبات. أصلك. قال أكثر المفسرين. Berkata kebanyakan para ahli tafsir minas salaf wa man ba'dahum, dari generasi salaf dan yang datang setelah mereka, mengartikan makna alladzina la yu'tuna zakata, mereka yang tidak memberikan zakat. Tadi saya terjemahkan apa? Dan membayarkan zakat harta mereka. Dari sinilah para ulama mengatakan orang-orang kafir pun mukhatabuna bisyara', mereka juga diperintahkan dengan semua beban syariat. Kita diperintahkan salat, mereka diperintahkan. Kita diperintahkan zakat, mereka diperintahkan zakat. Kita diperintahkan puasa, mereka diperintahkan puasa. Apapun perintah Allah kepada kita, itu diperintahkan kepada mereka. Kalau mereka kerjakan, enggak diterima karena mereka belum beriman. Kalau mereka tinggalkan, menambah azab mereka di neraka. Maka orang kafir yang enggak sholat, jangan dikira enggak dianggap. Tulis, akan semakin parah azabnya. Ya. Di sinilah kata para ulama, al-kufaru mukhatabuna bisyara', orang-orang kafir pun seperti kita, mereka juga dibebani dengan syariat yang dibebankan kepada kita. Mereka tak salat kena, mereka tak zakat kena. Ya, mereka berzina kena, mereka apapun perintah Allah kepada kita itu perintah kepada mereka. Kalau mereka kerjakan salat misalnya, mereka salat enggak diterima salatnya. Kenapa? Enggak beriman. Mereka puasa enggak terima puasanya. Kadang-kadang ada orang kafir dia belajar salat, tapi belum masuk Islam. Ada enggak seperti itu? Ada di negeri-negeri non-muslim, di negeri Jepang dan semacamnya, Eropa. Dia ikut salat, ikut gerakannya saja. Nampaknya indah, ada rukuknya, ada iktidar, ada sujud. Ini kayaknya mantap ini. Ya, lebih daripada senam kata mereka. Dia belum salat, enggak diterima. Karena enggak ada imannya. Jadi ini makna zakat jika diartikan zakat harta. Ya, tapi kebanyakan tafsir mengatakan zakat ini adalah kesucian diri dengan mengucapkan kalimat syahadat. Berkata Ibnu Qayyim, hiya tauhid, maksud alladzina la yu'tuna zakata, mereka tidak memberi, yang tidak memberikan kesucian diri mereka, maknanya tidak mau mengucapkan kalimat tauhid. Syahadatu an la ilaha illallah, tidak mau mengingkarkan kalimat la ilaha illallah, maka tak akan dapat suci hati mereka, diri mereka. Ini menunjukkan wajibnya seseorang mengucapkan kalimat tauhid. Kalau dia telah imani Islam, yakini Allah, yakini Muhammad, tapi tak dia ucapkan, enggak guna. Memangnya ada rupanya orang yang meyakini kebenaran Islam tapi enggak mengucapkan kalimat tauhid? Banyak. Ya, dipelajari luar biasa. Yakin dia tapi tak berani menghadapi tantangan dalam hidup. Dikucilkan, kata orang apa. Contoh yang paling jelas adalah paman Nabi Abu Thalib. Dia tahu. Bahkan dia bersyair menunjukkan agama Muhammad sebaik-baik agama. Dia tahu, tapi dia khawatir saja dicela kaumnya sehingga dia tidak mau mengucapkan kalimat syahadat. Maka enggak berguna keimanan tak diiringi dengan an-nutq bisyahadah, enggak sempurna. Itu iman cacat. Iman harus elemennya ucapan, keyakinan, perbuatan. Enggak diucapkan enggak beriman. Jadi makna la yu'tuna zakatah, mereka tidak memberikan kesucian diri mereka dengan melafazkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, wal iman alladzi bihi yazkul qalb. Dengan iman inilah hati bisa suci. Kalau enggak beriman bagaimana suci hatinya? Kalau kau lihat ada orang kafir baik luar biasa adabnya, akhlaknya, banyak bersedekah, banyak berinfak, baik kepada orang Islam, kita katakan itu akhlak. Tidak akan dapat mensucikan jiwanya karena jiwanya kosong daripada iman. Itu sisi-sisi sosial kemanusiaan yang Allah titipkan pada manusia, yang fitrahnya itu masih baik dalam bab sosial. Ya, tapi enggak guna karena enggak diiringi dengan iman.
fa innahu yatadammanu nafya ilahiyyati ma siwal haqq min al-qalbi. Karena kalimat tauhid itu menafikan segala macam bentuk penyembahan kepada Tuhan-Tuhan selain daripada Tuhan Allah yang Maha Hak, agar segalanya dihilangkan daripada hati. Ma siwal haqq min qalbi, harus dihilangkan selain Allah daripada segala macam bentuk keyakinan kepada Tuhan-Tuhan selainnya. Bersisalah hanya Allah semata. Wa dzalika taharah, inilah proses disebut dengan nama taharah. Ya. Proses membersihkan hati daripada segala macam kotoran, taharah. Efek daripada taharah adalah az-zakah, suci dia. Setelah dibersihkan, sucilah dia. Setelah suci, maka disempurnakan dengan berbagai macam iman dan amal saleh. Wa huwa aslu, kata beliau, ya, wa itsbatu ilahiyyati subhanahu, menetapkan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa aslu kulli zakatin wa nama, inilah asal dari segala macam bentuk kesucian. Dan namain, semakin bertumbuh kembangnya iman. Jangan dikira iman enggak bertumbuh berkembang sebagaimana tanaman. Tanaman itu bertumbuh berkembang terus. Tu'ti ukulaha kullahin bi'idzni rabbiha, banyak buahnya terus memberikan kepada pemiliknya. Demikian juga hati kita ini pun akarnya itu syahadat. Syahadat yang diiringi dengan keyakinan, tasdik. Ya. Kemudian akar iman ini berupa syahadat dengan lisan, tasdik, diucapkan semuanya dengan lisannya, diamalkan dengan semua anggota tubuh. Inilah namanya akar iman. Setelah itu dibangunlah di atasnya segala macam bentuk amalan. Maka iman ini setelah dia ditambah dengan berbagai macam bentuk tambahan-tambahan iman, dia akan semakin membesar bagaikan pohon. Dan iman itu bisa mengkerdil, bagaikan pohon juga, mengurus sampai akhirnya mati. Iman bisa menjadi besar, bagaikan pohon yang rindang. Untuk melihat kadang-kadang pohon beringin begitu besar, ada yang sampai mungkin 10-20 orang berpegang-pegangan baru bisa mereka meliputi pohon. Begitulah iman. Ya, memiliki pohon, memiliki cabang, memiliki akar, memiliki daun, memiliki buah. Allahu Akbar. Nah, fa inna tazakkiyah, sesungguhnya kesucian itu, wa in kana asluhu nama wa ziyadah. Ya, asal daripada at-tazakki adalah an-nama wa ziyadah, tumbuh dan bertambah. Zakat dalam bahasa Arab asalnya adalah dari kata-kata zaka yazku, tumbuh dan bertambah. Karena orang yang mengeluarkan zakat hartanya akan tumbuh dan bertambah. Nemu. Ya. Orang yang mengeluarkan zakat hartanya akan bertambah. Mengeluarkan zakat hartanya, kemudian bersedekah dengan hartanya akan bertambah-tambah. Ya. Demikian juga dalam konsep iman. At-tazakki wa in kana asluhu an-nama wa ziyadah wal barakah. Walaupun asal kata dalam bahasa Arab at-tazakki adalah tumbuh, bertambah dan senantiasa melimpah, barakah. Al-barakah dalam bahasa Arab, bahasa Indonesianya berkah. Apa itu berkah? Berkah adalah sesuatu yang terus-menerus berlimpah-limpah, tak pernah putus-putus. Ya, bagaikan berlimpah-limpahnya air satu kolam. Bahasa Arab kolam apa? Birkah. Kok timba? Mata airnya mengeluarkan air lagi. Timba. Itulah namanya berkah. Jadi semua ada hubungannya antara birkah, barakah. Secara bahasa itulah makna az-zakah, tumbuh, bertambah, berkembang dan terus menerus bertambah-tambah, namanya berkah. Fa inna ma yahsulu bi izalati syarr, tetapi itu akan dapat terwujud setelah dihilangkan keburukan. Tak akan mungkin bertambah-tambah tumbuh pohon tersebut semakin besar, semakin membesar, semakin kuat dahannya, rantingnya.
selama pohon tersebut ya tak dibersihkan pada segala macam yang dapat membuat dia semakin tersiksa. Ada jamur, kadang-kadang ada apa yang menempel di tanaman itu merusaknya. Benalu, ya, parasit. Dibiarkan saja habislah rumput-rumputan. Tak akan mungkin pohon ikan membesar. Kau nanam cabai, pohon cabai tanam, dibiarkan aja situ ada rumput. Tak akan mungkin dia bisa besar. Ya. Maka zakatun nafs, kesucian jiwa nggak akan terwujud sampai kita terlebih dahulu membersihkan jiwa dari segala macam kotoran-kotoran yang barulah terwujud tercapai kebersihan jiwa. Bagaimana kebersihan gelas nggak akan terwujud sampai terlebih dahulu dibersihkan daripada segala macam kotoran-kotoran, baru dia bersih. Nah, falihada sarat tazakki yantadimul amrayn jami'an. Oleh karena itulah kata-kata at-tazakki mencakup dua hal. Mencakup dua hal ini. Apa dia? Bersihkan dari segala macam kotoran-kotoran. Setelah itu baru akan terwujud kesuciannya. Kalau enggak dibersihkan enggak akan pernah suci dia. Fa aslu ma tazku bihil qulub wal arwah wat tauhid. Dan konsep dasar yang dapat mensucikan hati, mensucikan roh adalah tauhid. Ini dasarnya. Kalau tauhid enggak ada, tak akan mungkin dapat disucikan. Ya. Nah. Wa tazkiyatu dalam bahasa Arab kata-kata tazkiyah maknanya adalah ja'lu syai'i zakiyan, menjadikan sesuatu itu suci. Tazkiyah ya, imma fi dzatih, mungkin mensucikan zatnya, wa imma fil i'tiqad wal khabar an, atau mensucikan keyakinannya, ilmunya, informasi tentangnya. Kama yuqalu, sebagaimana orang Arab mengatakan addaltuhu wa fassaqtuhu. Kalau kita bilang addaltuhu, artinya aku menganggap dia adil, baik, suci. Fassaqtuhu, aku menganggap dia fasik. Idza ja'altahu kadzalika fil khariji aw fil i'tiqad wal khabar. Jadi bisa saja kau katakan ini orang fasik. Ya. Atau kau katakan ini orang adil fil khariji. Ya, maksudnya apa? Zahirnya tampak dia fasik dan berbuat maksiat. Zahirnya dia adil dengan berbuat kejujuran, salat dan semacamnya. Itu zahir. Fil kharij atau fil i'tiqad, boleh saja kita katakan ini rusak akidahnya. Akidah di mana? Dalam. Atau kita katakan ini orang bagus akhlaknya. Ini orang bagus keyakinannya, itu di dalam. Ya. Atau al-khabar, atau engkau mendengar berita dari orang lain. Orang lain mengatakan si fulan bagus, ya zahirnya bagus, si fulan bagus keyakinannya, si fulan itu fasik, hatinya fasik, munafik. Ya, jadi orang lain dapat informasi. Ya, kita masuk waktu isya, warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita akan lanjutkan insyaallah di kesempatan yang akan datang. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.